Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Faiz, dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Kekaisaran Persia dan Romawi. Kekaisaran Persia adalah nama yang diberikan kepada serangkaian dinasti yang berpusat di Iran modern dan berlangsung selama beberapa abad, dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-20 Masehi. Kekaisaran Persia pertama yang didirikan oleh Cyrus Agung sekitar tahun 550 sebelum Masehi, menjadi salah satu dinasti terbesar di Iran. Kerajaan terbesar dalam sejarah terbentang dari semenanjung Balkan di Eropa Barat hingga lembah Indus di India di timur. Dinasti zaman besi ini terkadang disebut Kekaisaran Achaemenid, adalah pusat budaya, agama, sains, seni, dan teknologi global selama lebih dari 200 tahun sebelum jatuh ke tangan pasukan penyerang Alexander Agung. Kekaisaran Persia dimulai sebagai kumpulan suku semi-nomaden yang beternak domba, kambing, dan sapi di dataran tinggi Iran. Cyrus Agung, pemimpin salah satu suku tersebut, mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat, termasuk Media, Lydia, dan Babilonia, dan menyatukan mereka di bawah satu pemerintah. Ia mendirikan Kekaisaran Persia pertama, juga dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid, pada tahun 550 sebelum Masehi. Kekaisaran Persia pertama di bawah pemerintahan Cyrus Agung segera menjadi negara adidaya pertama di dunia. Di bawah satu pemerintahan, negara ini menyatukan 3 situs penting peradaban manusia awal di dunia kuno, yaitu Mesopotamia, Lembah Nil di Mesir, dan Lembah Indus di India. Cyrus Agung diabadikan dalam Cyrus Silinder, sebuah silinder tanah liat yang diukir pada tahun 539 sebelum Masehi, dengan kisah bagaimana ia menaklukkan Babilonia dari Raja Nabonidus, akhiri kekaisaran Babilonia. Puncak kejayaan Kekaisaran Persia dipimpin oleh Darius Agung, raja keempat Kekaisaran Achaemenid, terbentang dari Kaukasus dan Asia Barat hingga Makedonia, Laut Hitam, Asia Tengah, dan bahkan ke Afrika, termasuk sebagian Libya dan Mesir. Dia menyatukan kekaisaran melalui pengenalan mata uang standar, bobot, dan ukuran, menjadikan bahasa Aram sebagai bahasa resmi, dan membangun jalan. Bangsa Persia juga dikenal sebagai bangsa pertama yang membangun jalur komunikasi reguler antara 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Mereka membangun banyak jalan baru dan mengembangkan layanan pos pertama di dunia. Terdapat pula prasasti Behistun, sebuah relief multibahasa yang diukir di Gunung Behistun di Iran Barat, memuji kebajikannya dan merupakan kunci penting untuk menguraikan tulisan taklid. Bangsa Persia kuno di Kekaisaran Achaemenid menciptakan seni dalam berbagai bentuk, termasuk kerajinan logam, ukiran batu, tenun, dan arsitektur. Ketika Kekaisaran Persia berkembang hingga mencakup pusat-pusat seni peradaban awal lainnya, gaya baru terbentuk dengan pengaruh dari sumber-sumber ini. Seni Persia awal mencakup relief batu berukir besar yang dipotong menjadi tebing, seperti yang ditemukan di Nakas Rustam, sebuah pemakaman kuno yang berisi makam raja-raja Achaemenid. Mural batu yang rumit menggambarkan pemandangan berkuda dan kemenangan pertempuran. Orang Persia kuno juga terkenal dengan kerajinan logamnya. Pada tahun 1870-an, terdapat artefak emas dan perak di antara reruntuhan dekat Sungai Oxus di Tajikistan. Artefak tersebut antara lain kereta emas kecil, koin, dan gelang yang dihiasi dengan motif griffon. Griffon adalah makhluk mitos dengan sayap dan kepala elang dan tubuh singa. Dan simbol itu ibu kota Persia, yaitu Persepolis.
Sejarah tenun karpet di Persia dimulai pada suku nomaden. Terkenal karena desainnya yang rumit dan warnanya yang cerah. Saat ini sebagian besar permadani Persia terbuat dari wol, sutra, dan katun. Ibu kota Persia kuno, Persepolis, terletak di Iran Selatan, termasuk di antara situs arkeologi terbesar di dunia. Itu dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Istana Akhamenimov, Persepolis, dibangun di atas teras besar, dihiasi dengan fasad hias, termasuk ukiran relief batu panjang yang terkenal pada orang Persia kuno. Banyak orang menganggap Persia identik dengan Islam, padahal Islam baru menjadi agama dominan di Kekaisaran Persia setelah penaklukan Arab pada abad ke-7. Kekaisaran Persia pertama dibentuk oleh agama Zoroastrianisme. Dinamakan setelah Nabi Persia Zoroaster, juga dikenal dengan Zarathustra. Zoroastrianisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia. Agama ini masih dipraktikkan hingga saat ini sebagai agama minoritas di beberapa bagian Iran dan India. Zoroaster yang kemungkinan hidup antara tahun 1500 dan 500 sebelum Masehi mengajarkan pengikutnya untuk menyembah satu dewa, bukan banyak dewa yang disembah oleh kelompok Iran sebelumnya. Raja-raja Achaemenid adalah penganut Zoroaster yang taat. Secara umum, Cyrus Agung adalah penguasa yang toleran dan mengizinkan rakyatnya berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan mengamalkan agama mereka sendiri. Meskipun ia memerintahkan berdasarkan hukum asal Zoroastrian, yaitu kebenaran dan kebenaran, ia tidak memaksakan Zoroastrianisme pada orang-orang di wilayah taklukan Persia. Kekaisaran Persia memasuki masa kemunduran setelah kegagalan invasi Yunani oleh Xerxes I pada tahun 480 sebelum Masehi. Pertahanan Persia yang memakan biaya besar menghabiskan dana kekaisaran menyebabkan pajak yang lebih berat di kalangan rakyat Persia. Dinasti Achaemenid akhirnya jatuh ke tangan pasukan penyerang Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi. Para penguasa berikutnya berusaha mengembalikan kekaisaran Persia ke wilayah kekuasaan Achaemenid. Meskipun kekaisaran tersebut tidak pernah mencapai ukuran sebesar yang dicapai pada masa pemerintahan Cyrus Agung. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan Kekaisaran Romawi. Roma didirikan sekitar tahun 625 sebelum Masehi di wilayah Italia kuno yang dikenal sebagai Etruria dan Lazio. Diperkirakan bahwa negara kota Roma pada awalnya dibentuk oleh penduduk desa Lazio. Periode pertama dalam sejarah Romawi dikenal sebagai periode raja-raja dan berlangsung sejak berdirinya Roma hingga tahun 510 sebelum Masehi. Dalam waktu yang singkat ini, Roma yang dipimpin oleh tidak kurang dari 6 raja mengalami kemajuan baik secara militer maupun ekonomi dengan peningkatan perbatasan wilayah, kekuatan militer, serta produksi dan perdagangan barang, termasuk lampu minyak. Roma memasuki periode republiknya pada tahun 510 sebelum Masehi. Tidak lagi diperintah oleh raja, bangsa Romawi membentuk pemerintahan baru yang diperintah oleh kelas atas, yaitu senator dan penunggang kuda atau kesatria. Namun, seorang diktator dapat dicalonkan pada saat krisis. Pada tahun 451 sebelum Masehi, bangsa Romawi menetapkan 12 tabel, sebuah hukum standar yang ditujukan untuk urusan publik, pribadi, dan politik. Roma terus melakukan ekspansi selama periode republik dan menguasai seluruh semenanjung Italia pada tahun 338 sebelum Masehi.
Perang Punisia yang terjadi pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi bersama dengan beberapa konflik dengan Yunani memungkinkan Roma menguasai Kartago dan Korintus, dan dengan demikian menjadi kekuatan maritim yang dominan di Mediterania. Segera setelah itu, suasana politik Roma mendorong republik ke dalam periode kekacauan dan perang saudara. Hal ini menyebabkan terpilihnya seorang diktator, yaitu Cornelius Sulla, yang menjabat pada tahun 82 sampai 80 sebelum Masehi. Setelah pengunduran diri Sulla pada tahun 79 sebelum Masehi, republik kembali mengalami kerusuhan. Walaupun Roma terus diperintah sebagai republik selama 50 tahun berikutnya, peralihan ke imperialisme mulai terwujud pada tahun 60 sebelum Masehi, ketika Julius Caesar naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Julius Caesar telah menaklukkan Celtic Gaul, dan untuk pertama kalinya perbatasan Roma telah meluas melampaui wilayah Mediterania. Meskipun Senat masih menjadi badan pemerintahan Roma, kekuasaannya melemah. Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Octavianus, yang memerintah bersama Mark Antony. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Roma mengambil alih Mesir, yang mengakibatkan kematian Mark Antony dan meninggalkan Octavianus sebagai penguasa Roma yang tak tertandingi. Octavianus mengambil gelar Augustus dan menjadi kaisar pertama Roma. Periode kekaisaran Roma adalah yang terakhir, dimulai dengan bangkitnya kaisar pertama Roma pada tahun 31 sebelum Masehi dan berlangsung hingga jatuhnya Roma pada tahun 476 Masehi. Selama periode ini, Roma menyaksikan perdamaian, kemakmuran, dan ekspansi selama beberapa dekade. Pada tahun 117 Masehi, Kekaisaran Romawi telah capai puncak kejayaannya, meliputi 3 benua, termasuk Asia Kecil, Afrika bagian utara, dan sebagian besar Eropa. Pada tahun 286 Masehi, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi Kekaisaran Timur dan Barat. Masing-masing diperintah oleh kaisarnya sendiri. Kekaisaran Barat mengalami beberapa invasi Gotik, dan pada tahun 455 Masehi dijajah oleh kaum Vandal. Roma terus mengalami kemunduran setelah itu, hingga pada tahun 476 Masehi ketika Kekaisaran Romawi bagian Barat berakhir. Kekaisaran Romawi Timur yang lebih dikenal dengan Kekaisaran Bizantium bertahan hingga abad ke-15 Masehi. Kekuasaan ini jatuh ketika Turki menguasai ibu kotanya, Konstantinopel, pada tahun 1453 Masehi.